نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama khatib mengajak kepada jamaah sekalian termasuk khatib pribadi, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan kita sumbernya yaitu dengan ketakwaan kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu dikatakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dalam ayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga pembeda. Pembeda untuk membedakan mana yang iman, mana yang kafir, mana yang taat, mana yang bermaksiat. Maka Al-Quran ini merupakan sumber petunjuk bagi kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang butuh petunjuk tidak hanya orang yang kafir kemudian ingin masuk Islam. Tapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang telah berada di atas agama Islam, butuh tambahan petunjuk. Yang asalnya belum bisa sholat khusyuk, kita butuh tambahan petunjuk dari Allah agar bisa sholat khusyuk. Yang asalnya belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih, kita butuh tambahan hidayah, tambahan petunjuk agar kita mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Begitupun yang belum memahami apa yang dibaca di dalam Al-Quran, butuh tambahan petunjuk untuk memahami, terlebih untuk mengamalkannya. Termasuk juga orang yang telah sempurna keimanannya, semisal Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu butuh petunjuk untuk tetap berada istiqomah di atas Islam. Oleh karena itu, kita sangat-sangat membutuhkan hidayah. Dan sumber hidayah kita itu ada di dalam Al-Quran. Maka jadikan bulan Ramadan ini agar kita kembali kepada Al-Quran. Untuk mau membacanya, mau memahami apa yang dibaca, dan kemudian mengamalkan konsekuensi dari pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Alasan mengapa kita perlu hidayah, karena akal kita lemah. Terutama saat kita menerima perkara-perkara gaib yang datang beritanya di dalam Al-Quran. Maka kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki, untuk memahami kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita akan memahami tentang Allah padahal Allah gaib bagi kita? Bagaimana kita akan memahami surga dan neraka padahal keduanya merupakan makhluk Allah yang gaib bagi kita? Maka kita butuh petunjuk. Kita mengetahui dunia ini merupakan ujian bagi kita. Di dalamnya banyak godaan. Di dalamnya banyak orang yang tersesat. Karena godaannya bisa datang dari diri kita, hawa nafsu kita. Bisa datang dari orang-orang kafir. Bisa datang dari orang-orang munafik. Bahkan datang juga dari makhluk gaib, yaitu iblis dan bala tentaranya. Dan manusia jauh lebih membutuhkan hidayah dibandingkan dia butuh kepada makan dan minum. Hidayah ia butuhkan sepanjang tarikan nafas. Sedangkan makan dan minum hanya sekedar saat kita lapar dan dahaga. Selebihnya makan dan minum sudah tidak terasa nikmat lagi bagi kita. Begitupun hidayah, ini merupakan sumber kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Siapa yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Ia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena yang dikatakan hidayah ini menjadi sebab ketenangan, itu karena ia kemudian tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah yang disembah. Allah tidak dipersekutukan dalam penyembahannya, dan Allah merupakan segala sumber
nikmat yang telah ia peroleh. Maka dengan hidayah kita akan menjalin hidup ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus memahami, mengetahui tentang sebab-sebab datangnya hidayah itu kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, sebab hidayah yang datang kepada kita itu tidak jauh. Senantiasa kita baca di setiap rakaat salat yang kita lakukan. Itu saat kita membaca surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah ini merupakan rukun salat. Saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang ketika ia meninggalkan Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung sebab-sebab teraihnya hidayah. Mulai dari pendahuluan ayat-ayatnya, terlebih ayat yang terkait tentang doa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sebab pertama. Saat seseorang membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka saat seseorang memiliki kesempurnaan pengagungan kepada Allah, memiliki kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula ia memiliki kesempurnaan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia ibadahi. Maka dengan perkataan alhamdulillah, ini merupakan sebab hidayah yang pertama yang terdapat di dalam pembukaan ayat-ayat surat Al-Fatihah. Termasuk juga perkataan Rabbul Alamin. Saat ia mengatakan Rabbul Alamin, ia meyakini bahwasanya Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang khusus yang Allah lakukan di alam semesta ini. Ia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan makhluk. Allah meyakini bahwasanya Dialah satu-satunya yang memiliki menguasai ciptaannya. Dan dia pun meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak mengurus urusan-urusan makhluk ciptaannya. Maka dengan pengakuan terhadap rububiyah Allah, perbuatan Allah yang khusus baginya di alam semesta ini, maka kemudian ia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena inilah tujuan mengapa seseorang harus mengenal Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya karena dialah yang telah menciptakan mereka. Allah berfirman di dalam kitabnya, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka siapa yang mengenal Rabb, yaitu Allah yang menciptakannya, yang memiliki ciptaannya dan juga yang berhak mengurus urusan-urusan ciptaannya, maka hendaknya ia kemudian beribadah hanya kepada Allah saja. Inilah di antara sebab pertama yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, seseorang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah itu adalah hidayah orang yang telah masuk ke dalam Islam kemudian butuh tambahan hidayah, atau juga orang yang telah memiliki keimanan yang sempurna, ya kemudian akan diberikan hidayah untuk tetap istiqomah di atas hidayah ini, di atas agama ini. Sebab yang kedua ada pada ucapan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah zat yang maha pemberi, pemurah, pengasih, dan juga zat yang maha mengasihi umat Islam dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, dengan bantuannya, dengan penjagaannya, dengan ampunannya. Maka dengan ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, maka seorang hamba layak kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang ia kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa yang ia lakukan dahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Maliki Yaumiddin, ya rajanya hari pembalasan, ia menyadari bahwa suatu saat ia akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya. Maka dengan ucapan Maliki Yaumiddin kemudian ia menumbuhkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir amal-amalnya tidak diterima, khawatir dosa-dosa yang pernah ia lakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua sayap inilah seorang hamba terbang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab ini ia telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab yang kedua.
Bayangkan jika ada seekor burung, ya, satu sayapnya patah, maka burung tersebut tentu tidak akan dapat terbang tinggi. Begitupun seorang hamba, saat dia tidak memiliki dua sayap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sayap ketakutan dan juga sayap harapan, tentu ia akan memiliki kesulitan untuk kemudian terbang tinggi menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab yang kedua untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga ada pada ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di dalam ucapan ini terdapat makna bahwasanya ketika seorang hamba sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjauhi semua perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik yang disebabkan oleh orang lain, semisal contoh perbuatan riya, ibadah karena ingin dilihat oleh manusia, atau juga sum'ah, ibadah yang ingin didengar oleh manusia. Dan juga ia akan menjauhi sebab-sebab kesyirikan dikarenakan dirinya sendiri karena ujub, merasa bahwasanya amal soleh ini dikarenakan keimanan saya, amal soleh ini dikarenakan kemampuan saya dalam melaksanakan ibadah. Ia lupa bahwasanya itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala, itu semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ucapan yang ketiga ini merupakan sebab yang ketiga seseorang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena ia berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kesyirikan, mempersekutukan Allah di dalam ibadah, baik itu dikarenakan sebab dirinya sendiri, yaitu ujub, atau disebabkan oleh orang lain semisal riya atau sum'ah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sebab pertama, kedua, ketiga, agar kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan, maka ketahuilah di dalam ucapan berikutnya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa kepadanya, memohon hidayah dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan Islam, jalan di atas ilmu dan amal saleh. Dan kemudian dengan ungkapan berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ia berharap agar ia diberikan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Dikarenakan mereka senantiasa berada di atas ilmu agama, dan kemudian mereka mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan ini merupakan sebab yang keempat kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang kelima, kita berusaha untuk kemudian menghindarkan diri dari dua sifat manusia yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disesatkan oleh Allah. Orang yang dimurkai saat ia memiliki ilmu pengetahuan tentang agamanya, namun kemudian ia lupa untuk mengamalkannya. Dan ini di kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang memiliki sifat yang serupa dengan mereka. Dan kita pun berusaha untuk menghindarkan diri dari jalan orang-orang yang disesatkan oleh Subhanahu wa taala, orang yang berusaha untuk beramal namun tidak didasari dengan ilmu agama. Dan ini merupakan jalannya orang-orang Nasara dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka yang memiliki sifat yang serupa. Inilah 5 sebab mengapa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang sangat kita butuhkan. Hidayah yang setiap saat, setiap detik kita butuhkan. Dikarenakan amal saleh kita harus lakukan di setiap saat kita. Berbeda dengan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami tentang pentingnya hidayah. Bayangkan, hidayah ini sesuatu yang Allah berikan tidak kepada semua makhluk. Padahal dunia dan alam semesta ini Allah berikan. Cahaya matahari Allah berikan kepada siapapun, apakah itu orang beriman atau orang kafir. Air hujan
Allah berikan kepada siapapun, baik orang tersebut ingkar kepada Allah atau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya, udaranya, semua Allah berikan. Tapi hidayah di atas agama Islam, hidayah berada di atas ilmu agama dan kemudian mengamalkan ilmu agama, tidak Allah berikan kepada siapapun, termasuk juga kepada paman Nabi Muhammad SAW sendiri. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang telah mendapatkan hidayah ini. Namun hidayah ini perlu kita perjuangkan. Sesuatu yang memiliki nilai, maka tentu nilai ini harus kita hargai dan kita jaga. Sesuatu yang belum kita miliki, padahal itu berharga, tentu kita harus cari. Setelah kita dapatkan, maka sesuatu tersebut harus kita jaga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, khususnya untuk hati pribadi, untuk jemaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qimus shalah.